Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Inovasi Sistem Informasi dan New Teknologi dari kelas 2 KA03. Di sini kita akan membahas dan mereview tentang telemedicine dan virtual reality dalam bidang kesehatan. Hai, nama saya Abdullah Fadlur Rahman Mahfuz. Nama saya Nabil Faris. Saya Reza Ziaul Haq. Saya Sefira Rizka Berliana. Nama saya Tito Wiradinata. Nama saya Zarifah Putri. Telemedicine adalah layanan kesehatan yang dilakukan dari jarak jauh, atau telemedicine is healthcare carried out at distance. Atau juga telemedicine adalah transfer dari data medik elektronik dari satu lokasi ke lokasi lainnya, atau disebut dengan telemedicine is the transfer of electrical medical data from one location to another. Telemedicine juga diartikan dengan praktik kesehatan dengan memakai komunikasi audio, visual, dan data, termasuk perawatan diagnosis, konsultasi, dan pengobatan, serta pertukaran data medis dan diskusi ilmiah jarak jauh. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat kita pahami bahwa cakupan telemedicine cukup luas, meliputi penyediaan pelayanan kesehatan, termasuk klinis, pendidikan, dan pelayanan administrasi jarak jauh, media transport informasi, audio, video, grafik, dengan menggunakan perangkat-perangkat telekomunikasi, audio-video interaktif dua arah, komputer, dan telemetri, dengan melibatkan dokter, pasien, dan pihak-pihak lainnya. Secara sederhana, telemedicine sesungguhnya telah diaplikasikan ketika terjadi diskusi antara dua dokter membicarakan masalah pasien lewat telepon. Berikut adalah kegunaan-kegunaan atau manfaat dari telemedicine. Yang pertama, mempercepat akses pasien ke pusat-pusat rujukan. Yang kedua, mudah mendapatkan pertolongan sambil menunggu pertolongan langsung dari dokter-dokter pribadi. Yang ketiga, pasien merasakan tetap dekat dengan rumah di mana keluarga dan sahabat dapat memberikan dukungan langsung. Yang keempat, menurunkan stres mental atau ketegangan yang dirasakan di tempat kerja. Yang kelima, menseleksi antara pasien-pasien yang perlu dibawa ke rumah sakit dan pasien yang tidak perlu diperawatan di rumah sakit dan tetap tinggal di rumah. Fungsi utama telemedicine adalah untuk mempermudah pelayanan medis oleh fasilitas kesehatan, terutama bagi masyarakat yang sulit terjangkau atau sulit mengakses fasilitas tersebut. Telemedicine membutuhkan koneksi yang stabil dan kuat agar layanan berjalan lancar. Dengan adanya dukungan tersebut, telemedicine dapat berfungsi sepenuhnya sesuai dengan tujuannya untuk membantu meningkatkan kesehatan masyarakat secara jarak jauh. Telemedicine juga berfungsi memudahkan sistem merujukan pasien, sehingga data cukup dikirim dengan teknologi sehingga mengurangi resiko kerusakan atau hilang tengah jalan. Pasien pun tak perlu lagi takut jika lupa membawa dokumen ketika datang ke rumah sakit rujukan. Selain membutuhkan koneksi yang kuat stabil, telemedicine juga membutuhkan kepahaman tentang sistem dan teknologi informasi bagi para penggunanya. Nah, jika kita melihat dari fungsi utama telemedicine tadi, maka telemedicine ini sangatlah berguna di masa pandemi seperti ini, karena kita dengan mudah dapat mengakses informasi tentang virus COVID-19, tentang apa itu COVID-19, gejala-gejalanya, dampak-dampaknya, dan cara penanganan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Untuk menggunakan aplikasi telemedicine cukup menggunakan gadget. Proses pendaftarannya pun cukup mudah. Pasien mengisi biodata lengkap termasuk tinggi dan berat badan. Lalu pasien dapat memilih dokter spesialis sesuai keluhan penyakitnya. Setelah itu, pasien dapat melakukan konsultasi melalui chatting ataupun video. Untuk mendapatkan diagnosis yang akurat, pasien harus memberikan informasi kondisi dan gejala yang dialami secara jujur. Lalu dokter akan memberikan resep. Setelah pembayaran, obat akan dikirimkan langsung ke rumah pasien. Selain konsultasi, ada layanan telemedicine lainnya yang dapat dilakukan dari rumah, seperti teleradiologi, tele-USG, dan tele-EKG. Di Indonesia sendiri, ada beberapa layanan telemedicine yang tergabung dalam Indonesia Telemedicine Association. Di antaranya ada Good Doctor, SehatQ, Klik Dokter, Alo Dokter, dan yang terakhir ada Halodoc.
Aplikasi telemedicine ini punya banyak banget kelebihan, seperti aplikasi-aplikasi sebelumnya yang sudah disebutkan. Aplikasi-aplikasi ini memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan dokter hanya dengan menggunakan fitur chat dan video call. Dengan aplikasi ini, kita bisa dengan bebas berdiskusi dengan dokter kapan saja dan di mana saja. Kita juga tetap bisa berada di rumah tanpa perlu berada di tengah-tengah kerumunan rumah sakit. Di Indonesia sendiri, penggunaan telemedicine ini dianggap bisa mengatasi sejumlah tantangan yang selama ini menghambat pemerataan akses kesehatan, seperti persebaran tenaga kerja yang belum merata, masalah geografis, dan kurangnya fasilitas kesehatan di beberapa wilayah tertentu. Walaupun mempunyai banyak kelebihan, telemedicine ini masih mempunyai beberapa keterbatasan. Masalah utama telemedicine ini adalah dokter tidak dapat memeriksa pasiennya secara langsung. Keterbatasan ini berpengaruh terhadap kualitas diagnosa, karena ada beberapa jenis penyakit atau masalah tertentu yang memerlukan diagnosa secara fisik maupun tatap muka. Virtual reality merupakan sebuah teknologi yang membuat pengguna atau user dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada dalam dunia maya yang disimulasikan oleh komputer, sehingga pengguna merasa berada di dalam lingkungan tersebut. Di dalam bahasa Indonesia, virtual reality dikenal dengan istilah realitas maya. Lalu saya akan menjelaskan tentang sejarah VR dari awal hingga saat ini. Tahun 1900-an muncul ide untuk membuat sebuah alternatif realitas seiring dengan munculnya fotografi. Tahun 1838, penemuan stereoskop pertama menggunakan dua cermin kembar yang berfungsi memproyeksikan gambar. Tahun 1839, pengembangan stereoskop menjadi Viewmaster yang dipatenkan sekitar tahun 1939. Tahun 1956, Morton Hellick yang bekerja di industri perfilman Motion Picture Hollywood menginginkan agar orang-orang bisa merasakan sensasi masuk ke dalam sebuah film. Maka dibuatlah simulasi Sensorama, di mana penggunanya dapat merasakan suasana perkotaan seperti sedang menggunakan sepeda motor. Sensorama tersebut sudah dilengkapi dengan multisensor simulasi sehingga penggunanya dapat melihat jalan, mendengarkan deru motor, bahkan dapat mencium asap dan knalpot motor tersebut. 1960, Morton Hellick mematenkan peralatan yang dinamakan Stellar Max. Sejak saat itu, banyak investor yang ingin bekerja sama. Tahun 1980-an muncul istilah virtual reality. Peralatan virtual reality mulai dikembangkan oleh Jaron Lanier, founder dari FPL Research, termasuk juga Google Glass dan sarung tangan yang dibutuhkan untuk merasakan sensasi menggunakan virtual reality. Setelah dikembangkan dari tahun ke tahun, kini VR bisa dinikmati secara luas dengan harga yang ekonomis, menggunakan peralatan berkualitas tinggi yang mudah diakses. Virtual reality bekerja dengan memanipulasi otak manusia sehingga seolah-olah merasakan berbagai hal yang virtual terasa seperti hal yang nyata. Bisa dibilang, virtual reality merupakan proses penghapusan dunia nyata di sekeliling manusia, kemudian membuat si pengguna merasa tergiring masuk ke dunia virtual yang sama sekali tak bersentuhan dengan dunia nyata. Cara kerja dari virtual reality ini ialah dimulai dengan user melihat suatu dunia semu yang sebenarnya merupakan gambar-gambar dinamis hasil dari simulasi komputer. Kemudian melalui alat berbentuk seperti kaca virtual reality ini, seorang user dapat berinteraksi dengan dunia semu dan mendapatkan umpan balik yang seolah-olah nyata, baik secara fisik maupun fiksi. Yang pertama, sebagai pendidikan dokter spesialis bedah saraf. Dengan berupa alat simulasi bedah laparoskopi dan endoskopi, penggunaan VR ini dibuktikan dapat meningkatkan kemampuan motorik peserta didik menjadi lebih baik. Pendidikan ini juga sudah diterapkan sejak tahun 1990. Yang kedua, sebagai terapi PTSD. VR juga dapat digunakan sebagai terapi bagi prajurit-prajurit yang mengalami post-trauma stress disorder atau PTSD setelah kembali dari medan perang. Yang ketiga, sebagai terapi untuk penderita autisme. Bagi penderita autisme, jenis interaksi sosial sehari-hari dapat menjadi suatu tantangan yang sangat sulit untuk dihadapi. Dengan adanya VR, penderita autisme dapat melakukan simulasi untuk belajar berinteraksi dengan orang lain.
Yang keempat, sebagai pengalihan rasa sakit bagi korban luka bakar yang sedang melakukan perawatan. Yang kelima, sebagai terapi pecandu obat-obatan terlarang. Dengan cara memasukkan pasien ke dalam simulasi yang mempunyai skenario lingkungan penggunaan narkoba mereka yang khas, para pecandu dapat belajar untuk menahan hasrat mereka untuk mengkonsumsi obat-obatan terlarang tersebut. Yang keenam adalah membantu menghibur anak penderita kanker. Mengingat tidak semua orang, khususnya anak-anak, dapat melewati pengobatan kanker dengan cukup tegar, dibuatlah sebuah aplikasi bernama Imaginary Friend Society atau IFS untuk menghibur anak-anak penderita kanker. Diharapkan kehadiran aplikasi ini dapat membantu mereka supaya bisa lebih kuat menjalani rehabilitasi dan proses penyembuhan. Yang pertama, VR memiliki kelebihan untuk menghilangkan atau mengalihkan rasa sakit bagi penderita luka bakar atau pasien luka bakar pada saat dilaksanakannya perawatan luka. Dan yang kedua, teknologi VR ini juga dapat digunakan untuk terapi autisme, pecandu narkoba, ataupun juga meningkatkan keseimbangan bagi penderita glaukoma. Dan di sisi lain juga, teknologi VR ini memiliki kekurangan, yaitu apabila kita menggunakan teknologi VR secara berlebihan, maka kita akan kehilangan atau kesadaran dalam realitas, dalam berinteraksi dunia nyata. Dan juga dalam kekurangan VR ini dapat menimbulkan pengangguran yang lebih banyak, karena dalam menggunakan teknologi VR tidak dibutuhkannya pekerja yang banyak, sehingga dapat menimbulkan pengangguran yang cukup banyak.